Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi a'lamul muslihah minal mufsidah wa yujazi kullam bima kasaba aw iktasaba wa hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata aqwamin idza samil khaira badaru ilal amali bima yasma'un. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu likulli man yaqilun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man atharahu yaqtafun, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa a'tadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. Shadaqallahul azim. Mari bersama-sama ditanamkan keikhlasan di hati kita dengan memanjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah. Begitu pula salawat dan salam hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan manusia yang bersabar, menjadi manusia yang bersyukur, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya insyaallah. Dan kita tidak lupa melantunkan suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa untuk kebaikan baik di dunia dan juga kebaikan di akhirat, keselamatan, kesuksesan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membicarakan tentang penggugah hati, yaitu mengenai akhir daripada tempat kembalinya kita dari hidup di dunia sampai ke negeri akhirat. Imma jannah wa imma nar. Entah itu akhir kita ada di surga insyaallah, entah juga akhir kita ada di neraka, na'udzubillah. Mungkin kita terbersih pertanyaan dalam hati, bagaimana cara penghuni neraka masuk ke dalam neraka? Cara penghuni neraka masuk ke dalam neraka, apakah dilemparkan oleh malaikat atau digiring oleh malaikat sehingga bercebur satu demi satu, atau bagaimana? Coba kita buka surah Az-Zumar ayat 71 dan 72. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam bergolong-golongan atau rombong-rombongan atau secara kolektif bersama-sama, sehingga apabila mereka telah sampai ke neraka, itu dilakukan di depan pintu neraka, dibukakan pintu neraka, pintu-pintunya, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaga neraka tersebut, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga memperingatkan kepada kalian akan pertemuan dengan hari ini? Kemudian mereka menjawab, benar, itu semua telah datang dan kami telah dengar, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Dikatakan kepada mereka, masuklah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
Subhanallah, ini orang-orang kafir. Ditanya begitu, telah sampai atau belum? Dalam surah Az-Zumar nih, kalian pernah mendengar Rasul menyampaikan hadis-hadisnya berkata seperti, jangan kita mensekutukan Allah, menyembahlah kepada Allah yang Maha Esa. Para ahli berhala menyembah berhala, mereka juga diseru oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, wala tusyriku billah, jangan kalian bersekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah, jangan kalian menyembah para patung-patung yang tidak bisa memberikan manfaat. Atau mungkin sekarang ini banyak orang yang menyembah berhala-berhala modern. Mereka menyembah gadget, mereka menyembah handphone, mereka menyembah internet, mereka menyembah jabatan, menyembah materi, menyembah atasan, menyembah manusia. Ya Allah, banyak sekali. Dan semuanya itu sudah mereka dengarkan. Jangan kalian menyekutukan Allah, sembahlah Allah. Jangan kita palingkan keyakinan kita kecuali kepada Allah. Yakinlah kepada Allah. Mereka dengar semuanya, tetapi mereka tidak menjalankan. Nah, pada akhirnya nanti neraka jahanam bertanya kepada mereka, sudahkah kalian mendengar seruan dakwah dari para nabi dan rasul, para ulama, para asatiz? Kami sudah dengar, tapi kami tidak melaksanakannya. Percuma, kata malaikat penjaga neraka. Akhirnya diceburkan mereka satu persatu. Ya Allah, azab yang tiada habis, kekal abadi bagi orang-orang kafir. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 11 dan 14, wa'atadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'irah ila akhirih, dan kami sediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa saja yang mendustakan hari kiamat. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang sangat jauh, mereka mendengar kegeramannya, kemurkaan dari neraka tersebut, dan suaranya sangat jelas dari nyala api yang berkobar-kobar sa'ir. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat-tempat di dalam neraka tersebut dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan supaya bisa mati sehingga tidak merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan satu kehinaan saja, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Al-Furqan 11 dan 14. Ini sudah kita dengar bahwa neraka sa'ir pada satu saat kobaran apinya saja dari jarak 70 km itu sudah kedengaran. Korotak, luar biasa. Seakan-akan geram dengan orang-orang ahli maksiat, orang-orang kafir, geram, ingin cepat-cepat membinasakannya, membakarnya, menyiksanya. Na'udzubillah min zalik. Seirama juga dalam surah At-Tur, Allah berfirman ayat 13-14, pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya, dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya, kamu tidak percaya. Mimpi kamu bisa mengatakan orang kafir bisa masuk surga karena berbuat baik saja. Na'udzubillah min zalik. Tidak ada dasarnya orang kafir akan masuk surga. Orang kafir tidak pakai ditanya, langsung masuk neraka, dilemparkan neraka jahanam. Sementara kita orang-orang yang beriman tapi berbuat maksiat, mungkin dihapuskan dulu dosa-dosa kita dengan masuk neraka. Setelah dosa-dosa kita selama masuk neraka tersebut hilang, habis, maka baru kita dimasukkan ke dalam surga. Wa man naqama illal azab, tidak ada perbuatan dosa kecuali azab yang Allah berikan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahruju aunukum minan nar yaumal qiyamah laha aynani tubsiran wa uzunani tasma'an wa lisanun yantiku yaqulu inni wakaltu bi salasati bi kulli habbarin anid wa bi kulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bil musawwirin. Di hari kiamat leher manusia keluar dari neraka yang mempunyai dua mata yang memandang. Jadi leher keluar nih dari neraka tersebut ingin memberitakan kepada yang lain, dan dua telinga yang mendengar. Leher tersebut berserta kepalanya mendengar, serta lidahnya mengucap dan berkata, sesungguhnya aku dimandatkan menangani 3 perkara. Ini neraka yang berkata melalui orang yang diseksa tersebut, yaitu kepada setiap pelaku yang melakukan perbuatan sewenang-wenang, lagi keras kepala, orang yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak berdoa kepada Allah, mereka berdoa kepada makhluk, dan juga kepada orang para pelukis. Nah, sobatku yang Allah sayangi, di sini ada 3 poin. Orang yang masuk ke neraka itu diantaranya adalah
akibat. Ini neraka berbicara nih kepada orang-orang ketika itu. Pertama, ketika dia melakukan perbuatan yang ada di dunia, mereka melakukan sewenang-wenang dengan kemaksiatan, tidak memandang halal dan haram, tidak memandang baik dan buruk, pokoknya seenaknya dewe. Akhirnya banyak yang dirugikan. Nah, yang seperti itu tempatnya di neraka. Kemudian mereka berdoa yang kelihatannya kepada Allah tapi bukan kepada Allah. Mereka berdoa kepada pejabat bintang 4, mereka berdoa kepada duit yang berlipat, mereka berdoa kepada mobil yang mengkilat. Nah, ini wanita-wanita yang memikat, naudzubillah. Tapi mereka bukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyekutukan Allah dari keyakinannya yang dangkal keilmuan, maka tempatnya adalah di neraka. Yang ketiga, para pelukis. Kata Rasulullah SAW di sini dalam hadis Sahih Muslim, ya. Ini juga ada yang keluarkan hadisnya oleh Imam Ahmad radhiyallahu an, Imam Tirmizi. Ini hadisnya sahih bahwa para pelukis manusia, pokoknya pelukis di sini al-musawwirin itu tempatnya di neraka. Na'udzubillah dari penjelasan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita menjadi introspeksi diri, menjadi bahan introspeksi buat kita. Na'udzubillah minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Dan kita sering berdoa juga memperbaiki diri kita. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari api neraka. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min qaulin wa fi'lin. Ya Allah, kami minta perlindungan darimu dari perbuatan kami, dari perkataan kami, dari sifat kami, dan dari semuanya pada diri kami dari api neraka. Ya Allah, yang bisa memasukkan kami ke dalam neraka, jauhkanlah kami ya Allah. Ini doa yang sangat luar biasa kalau kita pahami, karena konsekuensinya kalau kita sudah masuk neraka tidak ada rasa kasihan lagi, siksa yang luar biasa. Semakin lama semakin dahsyat siksaan tersebut. Mungkin di dunia ketika kita mendengar ini masih tertawa-tawa, mungkin ketika kita mendengar cerita-cerita neraka ini masih bisa tersenyum, terbahak-bahak, melecehkan, meremehkan. Tapi nanti pada akhirnya ketika kita sudah masuk neraka, ya Allah, kami dengar seruan para asatis, para kiai, para ulama, tapi kami hanya mengabaikannya. Sekarang kami menyesal, berilah kami kehidupan kedua. Tidak bisa, kata Allah, tidak bisa. Mati sekali. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mati, dan cuma mati sekali. Setelah masuk neraka, na'udzubillah, menyesalnya luar biasa. Nah, Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah, dan menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Tanpa terasa waktu sangat membatasi kita, mari kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya aliman sirri minna la tatiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haythu kunna. Ya aliman sirri minna la tatiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haythu kunna. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.